Halo semua, Sobat Sehat RSC Dr. Sujono Magelang. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Nadia di acara BBS Bincang-Bincang Sehat RSC Dr. Sujono Magelang. Hari ini merupakan tayangan perdana kita di tahun baru. Saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua para Sobat Sehat RSC Dr. Sujono Magelang. Pada hari ini bertepatan dengan tanggal 25 Januari, kita akan bersama-sama merayakan Hari Gizi Nasional. Dan pada hari ini, kita semua sudah ditemani oleh narasumber kita, Ibu Atin Indrawati sebagai ahli gizi di RSC Dr. Sujono Magelang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi dokter. Iya, bagaimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah Ya, sehat. ini perdana ya Bu Atin di Bincang Sehat kita. Iya. Ya, untuk Hari Gizi ya Bu, sekarang mengangkat tema apa Bu untuk Hari Gizi tahun ini? Untuk Hari Gizi ke-63 tahun ini mengangkat tema cegah stunting dengan protein hewani. Cegah stunting dengan protein hewani ya. Kenapa Bu? Pertama kita mungkin tanya dulu ya, stunting itu sendiri apa ya Bu? Stunting adalah itu gagal tumbuh ya. Kalau dilihat dari fisik itu anak stunting itu tingginya tidak sesuai dengan sebaya umur seusianya. Kemudian berkelanjutan ke intelektual, nanti akan lebih terlambat dan akan lebih cepat sakit, seperti itu dok. Ya, jadi stunting itu kondisi gagal tumbuh ya Bu, yang Iya, bisa menyebabkan di masa mendatang anaknya jadi menurun kemampuan intelektualnya dan juga untuk kesehatan fisiknya juga menurun ya. Iya, betul seperti itu. Bu Atin, kalau untuk kondisi stunting sendiri di Indonesia itu seperti apa ya Bu? Sampai tahun ini di Indonesia itu angka stunting itu masih banyak. Walaupun ibu dari anak stunting itu merasa bahwa anak saya baik-baik saja, beliau itu tidak tahu bahwa anaknya itu ternyata stunting, karena kemungkinan anak itu tetap sehat, tapi ternyata dengan anak yang seusianya kok lebih pendek, berat badannya juga agak kurang, seperti itu. Itu masih banyak sekali di Indonesia. Jadi angkanya tinggi ya Bu, Masih dan banyak tinggi. masyarakat yang juga belum aware ya, belum sadar gitu bahwa ya, anaknya itu mengalami stunting. Nah, itu untuk cara taunya Bu, untuk para orang tua ini gimana sih agar kita tuh mengetahui stunting dari sejak dini gitu Bu? Apa memang harus berkala, evaluasi berkala atau bagaimana ya Bu? Sebenarnya ini stunting ini bisa dicegah sejak masa usia remaja dok. Nah, di masa usia remaja khususnya para wanita itu biasanya kan ada program tablet FA di sekolah-sekolahan. Nah, itu harus dikonsumsi apabila ada program seperti itu. Itu untuk masa nanti setelah anak itu khususnya perempuan itu nanti menikah dan kemudian hamil lah, untuk persiapan hamil supaya tidak kena anemi. Jadi dari masa remaja itu jangan sampai terkena anemi, biar nanti semasa hamilnya itu kondisi ibu dan bayinya tetap sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, selama hamil itu ibu juga harus mengkonsumsi makanan yang memenuhi gizi seimbang seperti makanan pokok dan lauk hewani, kemudian lauk nabati, dan sayur dan buah pun harus terkonsumsi itu lebih dari makanan biasa selama dia belum hamil. Jadi harus lebih dibanyaki gitu loh ya, seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan dok, menjaga kebersihan diri seperti mandi minimal mandi dan gosok gigi minimal 2 kali sehari. Kemudian minum air putih 8-12 gelas per hari, seperti itu dok, supaya janin yang ada di dalam perutnya si ibu itu tetap nutrisinya tercukupi untuk masa depan pertumbuhan nanti. Itu aja. Setelah
nanti lahir itu harus tetap waspada terhadap anak kita. Setelah lahir harus segera mungkin sedini mungkin disusui supaya kolostrumnya terserap, karena kolostrum itu fungsinya untuk kekebalan si anak. Kemudian berikan ASI eksklusif dari 0 sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan baru masih tetap ASI ditambah dengan MPASI. Nah, di MPASI itu harus dimodifikasi menunya supaya zat gizi yang dikonsumsi oleh si anak itu tetap terpenuhi, yaitu terdiri seperti menu seimbang, terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, kemudian bertahap dikenalkan lauk nabati, dan tak lupa buah dan sayur itu juga harus dikenalkan karena di sayur dan buah mengandung vitamin A dan C itu untuk mencegah kekebalan si anak. Jadi mulai dari bahkan sebelum hamil ya Bu? Iya, betul. Stunting ini sudah harus dicegah ya dengan tadi suplementasi zat besi di usia remaja, wanita usia subur ya Bu? Iya, jangan sampai terkena anemi dong. Jangan sampai terkena anemi, terus juga semasa kandungan dijaga pola makan dan juga kebersihannya ya Bu? Iya, betul. Kalau menurut Bu Atin, mengapa sih Indonesia itu masih banyak sekali kasus stuntingnya Bu? Karena di Indonesia itu bukan masalah ekonomi ya Dok. Kalau sekarang itu kayaknya ekonomi semua bisa menjangkau mungkin mengkonsumsi ikan, walaupun mungkin ekonominya kurang kan bapaknya bisa mengail ikan itu di kali untuk anaknya, tapi kayaknya karena edukasi dan pengetahuan masalah gizi sampai ke masyarakat itu yang kurang, ataupun mungkin kesadaran perorangannya yang kurang. Sekarang kan banyak ini Dok, fast food yang makanan instan. Iya, gitu ya, makanan Bu? instan itu yang ternyata kandungannya cuma karbohidrat aja, nggak ada proteinnya ya. Itu memang rasanya enak, tapi dari segi nutrisinya kan kurang lengkap Dok. Seperti itu. Tidak menunjang nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan anak ya Bu? Iya, betul. Ya memang pola asuh orang tua adalah salah satu hal yang utama juga ya Bu dalam stunting ini. Iya. Ya, stunting ini pun menjadi salah satu masalah yang urgent ya Bu, yang penting di Indonesia karena kasusnya tinggi ya, dan juga termasuk dari TNI AD sendiri ya Bu. Iya betul, ini Bapak Kasat ini kan juga sebagai Bapak Asuh Stunting juga. Bapak Kasat menjadi Bapak Asuh Stunting Indonesia iya, ya Bu. Betul ya. TNI juga mendukung masalah pemberantasan stunting seperti ini. Jadi memang stunting itu benar-benar harus kita waspadai ya Bu, karena bahaya Iya, di masa mendatang itu akan sangat banyak ya, dan berpengaruh juga pada kualitas generasi selanjutnya. Iya betul, dengan mencegah stunting ini kan kita bisa memperkuat intelektual dan menciptakan manusia yang berkualitas untuk kedepannya nanti, biar bangsa Indonesia itu tetap maju dan pintar-pintar semua. Semakin maju, semakin pintar-pintar ya Bu, iya, untuk penerus-penerus bangsa ini. Selanjutnya Bu, tadi kan temanya adalah pencegahan stunting dengan protein hewani. Nah itu kenapa Bu harus protein hewani spesifik? Mengapa kita mengangkat protein hewani dalam tema HGN tahun ini? Karena protein hewani pertama fungsinya untuk membantu pertumbuhan tulang dan otot. Yang kedua, di dalam protein hewani itu ada asam amino esensial yang terdapat pada susu, telur, daging, dan ayam. Kemudian di protein hewani itu juga mengandung zat besi, vitamin B12, dan zinc. Kemudian khusus di dalam susu itu ada kalsium Dok, yang berfungsi untuk mensekresi inulin, fungsinya untuk membantu pertumbuhan Dok, itu. Siap, jadi memang protein hewani ini memiliki banyak kandungan yang tidak dimiliki oleh protein nabati ya Bu? Iya betul. Sehingga konsumsinya juga benar-benar harus diperhatikan ya Bu, jangan sampai anak ini justru makan yang cuma karbohidrat, cuma
sayur tanpa ada proteinnya ya Bu, protein yang betul. hewani. Jadi kalau untuk contoh-contohnya Bu di masyarakat ini, kira-kira apa sih Bu contoh protein hewani yang bisa kita dapatkan murah namun juga bergizi tinggi Bu? Iya betul, protein itu tidak harus yang tinggi, harus daging khas atau ayam kampung, tidak. Protein itu banyak macamnya, kemungkinan di ekonomi menengah ke bawah bisa menjangkau kok, seperti ikan pindang itu kan bisa terjangkau ya, teri itu walaupun kecil-kecil itu proteinnya juga tinggi ya. Bahkan misalnya kita tidak mampu membeli pun, bapaknya itu bisa mengair di sawah atau di kali, itu kan bisa untuk lauk anaknya biar proteinnya lebih tinggi. Bahkan di era ini itu masyarakat yang dekat dengan laut itu bahkan lebih pintar-pintar, karena bapaknya habis mengalir di laut itu dikasihkan ke putrane, sehingga anaknya itu terbiasa makan ikan. Itu justru karena ikan itu kualitasnya lebih tinggi ya, apalagi ikan laut itu kan yodiumnya lebih tinggi, itu membantu intelektual. Nah, itu justru masyarakat di dataran biasa sama di dekat laut itu lebih berkualitas orang yang di dekat laut. Dekat laut ya. Iya, Jadi memang untuk para sobat sehat tidak ada alasan ya Bu kalau bilangnya saya nggak bisa ngasih makanan yang bergizi untuk anak saya karena mahal ya. Iya. Karena memang makanan yang bergizi itu tidak selalu mahal ya Bu. Iya, Masih betul. banyak pilihan di sekitar kita, apalagi di Indonesia ini sangat kaya ya akan berbagai ikan, daging-dagingan yang lain juga banyak sekali ya Bu di Indonesia ini. Iya, betul. Misalnya kita tidak mampu membeli, kita bisa kalau mempunyai pekarangan, kita buat kolam lele ataupun memelihara ayam, itu kan telurnya bisa dimakan setiap hari, dagingnya juga setiap saat mungkin bisa dikonsumsi, begitu Dok. Jadi kita mengusahakan secara mandiri ya Bu. Iya betul. Baik Bu Atin, mungkin ada pesan-pesan untuk para sobat sehat semua terkait Hari Gizi Nasional. Ya, ini di dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-63, para ahli gizi berpesan bahwa yang pertama, makanlah dengan mengutamakan protein hewani. Kemudian untuk anak dan balita juga berikanlah anak-anak kita protein hewani terutama, dan untuk ibu hamil dan menyusui juga makanlah ditambah seperti makanan biasa, dengan terutama mementingkan protein hewani supaya nanti anak-anak kita hidup sehat dan lebih berkualitas. Ya baik, terima kasih Bu Atin sebagai ahli gizi RSUD Dr. Sujono Magelang atas kesan-kesan yang diberikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat dan bisa dibagikan ke orang-orang sekitar kita dari para sobat sehat RSUD Dr. Sujono Magelang. Izinkan saya, Dr. Nadia dan juga Bu Atin untuk pamit undur diri. Ya, makan adalah kebutuhan, namun makan yang pintar adalah seni. Selamat Hari Gizi Nasional.